Di video Realme 10 Pro Plus versus Vivo V27 kemarin, saya bilang kalau Realme harus segera keluarin penerus 10 Pro Plus. Soalnya dibanding sama Vivo V27, kerasa kurang bersaing. Spek dan fitur yang ditawarkan kerasa kayak kebalik gitu. Nah, sekarang penerusnya udah keluar nih akhirnya, yaitu Realme 11 Pro Plus. Langsung aja ya, kita lihat apakah HP ini udah bisa bersaing dengan Vivo V27. Pertama ke sektor desain. Kalau kemarin itu untuk urusan ini jelas menang Vivo V27 yang lebih premium. Tapi untungnya desain Realme kali ini berubah. Sekarang pakai bahan kulit yang bikin jauh tambah premium dari sebelumnya. Bahan kulitnya pun pakai yang bagusan. Dan tentu kali ini bisa bersaing dengan Vivo yang pakai kaca dengan finishing edgy matte. Sebetulnya keduanya sama-sama udah premium, tapi mungkin karena desain Realme lebih refresh dan jatuhnya lebih unik, saya lebih suka sama desainnya Realme sih. Tapi tentu ini masalah selera ya. Kedua HP ini sama-sama pakai desain yang melengkung di kedua sisinya. Jadi kerasa kayak HP flagship. Ukuran kedua HP ini sama-sama besar, tapi Vivo masih sedikit lebih besar. Di bagian layar, kedua HP ini sangat mirip. Kayak sama-sama pakai desain punch hole, bezelnya juga tipis, dan sama-sama pakai panel AMOLED. Spek layarnya pun sangat mirip ya. Resolusinya Full HD+, layarnya udah 10 bit jadi warnanya lebih kaya, dan sama-sama udah support HDR10+ juga. Untuk warna sebetulnya keduanya cukup mirip, paling karakternya sedikit lebih vivid di Vivo. Brightness-nya sedikit lebih cerah Vivo, tapi sekilas memang masih mirip-mirip. Terus kedua HP ini juga punya fitur yang mirip sama Vision Booster-nya Samsung. Jadi pas kondisi terik dia bisa bikin gambarnya lebih cerah, biar masih enak dilihat. Nah, pas di fitur ini ternyata Vivo bisa kasih brightness yang lebih cerah lagi, apalagi kalau display konten HDR. Jadi Vivo sedikit lebih unggul, walau Realme juga udah bagus dan ada sedikit upgrade dibanding 10 Pro Plus kemarin. Untuk urusan speaker, menang Realme karena udah stereo juga, dan vibration motornya juga lebih enak Realme karena getarannya udah kayak HP flagship. Kalau Vivo masih standar ya. Sekarang ke bagian chipset. Vivo pakai Dimensity 7200 dan Realme pakai Dimensity 7050. Secara spek jelas lebih bagus yang dipakai Vivo. Yang dipakai Vivo ini tuh bisa dibilang lebih layak kalau disebut sebagai penerus Dimensity 920. Arsitekturnya lebih baru. Kalau 7050 yang dipakai Realme ini kayak Dimensity 920 yang diganti namanya doang. Tapi kalau ngomongin performa standar pemakaian sehari-hari, performa keduanya masih sangat mirip. Udah sama-sama ngebut lah. Multitasking juga sama-sama lancar. Bahkan yang menarik, pas saya adu rendering video, ternyata di Realme lebih cepat. Dan bedanya lumayan signifikan ya. Bisa jadi Dimensity 7200 saat ini belum terlalu optimal di Vivo. Kalau buat gaming gimana? Harusnya sih Dimensity 7200 yang di Vivo ini bakal lebih bagus. Memang masih banyak game yang pilihan grafisnya sama, kayak PUBG dan PUBG New State. Tapi ada beberapa game yang pilihan grafisnya lebih tinggi di Vivo, kayak Mobile Legends yang bisa set ke Ultra, dan CODM yang tumben-tumbenan bisa dikasih pilihan grafis tinggi di MediaTek kelas menengah. Jadi ada beberapa game yang performa gamingnya lebih unggul di Vivo. Walau kadang saya merasa di beberapa game sedikit kurang stabil performanya. Ya mungkin perlu sedikit dioptimalisasi lagi sama Vivo. OS-nya tentu berbeda. Ya ini masalah selera aja ya. Tapi menurut saya, tampilan keduanya udah bagus. Tapi ada satu fitur yang unggul di Realme. Dia ada fitur multi-screen connect. Jadi bisa nge-sync ke PC Windows dengan mudah. Bisa drag and drop files antar device juga. Vivo belum ada fitur kayak gini nih. Untuk urusan update OS, Realme janjiin kasih 2 kali update Android dan 3 tahun security update. Standar ya. Kalau Vivo belum ada info yang jelas, tapi harusnya bakalan sama. Sekarang ke sektor yang sangat menarik, yaitu kameranya. Setup kamera kedua HP ini sama, pakai triple kamera. Keduanya ada 2 megapiksel makro, 8 megapiksel ultrawide, tapi kamera utamanya berbeda. Kamera 50 megapiksel Vivo pakai sensor flagship IMX766, sedangkan Realme pakai kamera 200 megapiksel yang secara spek lumayan mirip sama 200 megapikselnya S23 Ultra. Tapi gimana hasilnya ya? Untuk kamera ultrawide-nya, detail dan ketajaman kurang lebih mirip.
Paling beda dikit-dikit doang di karakter warnanya aja. Hasil di Vivo seringkali lebih kontras. Pas di low light, saya lebih suka hasil foto Vivo. Tapi Vivo itu night mode-nya nggak bisa dimatiin ya. Di mode auto kayak otomatis ada night mode-nya. Kalau di mode night mode-nya itu kayak mode extreme night mode gitu. Jadi hasil foto mode biasa Vivo mirip kayak hasil night mode-nya Realme. Nah, kamera utamanya gimana? Sebetulnya di kondisi terang itu banyak foto yang hasilnya kelihatan mirip. Tapi memang ada beberapa karakternya yang agak beda. Vivo itu cenderung lebih vivid dan kontrasnya lebih tinggi dibandingkan Realme. Tapi detail dan ketajaman mirip. Dynamic range pas foto backlight pun mirip, sama-sama lebar. Nah, yang berbeda itu kalau kita ambil foto zoom. Sebetulnya zoom di Vivo itu masih termasuk lumayan tajam untuk ukuran digital zoom ya. Nggak kayak digital zoom biasa yang pecah banget. Tapi di Realme lebih tajam lagi. Apalagi pas di 5 kali zoom ke atas. Udah kelihatan banget bedanya. Di Realme udah kayak punya lensa tele beneran. Ini memang kelebihan dari sensor yang dipakai ya. Keduanya udah pasti ada mode potret. Dan yang saya suka keduanya ada pilihan 2 kali zoom yang cocok banget buat foto potret. Dan sebetulnya sama-sama udah tajam. Bisa mensimulasikan lensa tele beneran juga. Efek bokehnya sama-sama bagus, dan di Realme ada juga pilihan bokeh flare portrait yang bikin efek bokeh tambah creamy. Tapi kayaknya hasil dari Realme masih agak sedikit soft dibanding pas foto di mode normal. Kayaknya perlu dibenerin lagi lewat software update. Dan saya lebih suka warna atau skin tone dari Vivo pas di mode portrait ini. Kalau Realme kelihatannya masih agak pucat. Nah, sebetulnya yang bikin penasaran itu tentu performa kamera utama di low light-nya. Karena Realme 10 Pro Plus kemarin jatuhnya downgrade dan kalah dibanding V27 atau A54 yang pakai sensor flagship. Di sini pas saya coba sih ternyata hasil dari Realme udah bisa bersaing ya. Sebetulnya kalau dilihat lebih terang hasil dari Vivo. Tapi ini karena yang saya bilang tadi, Vivo itu otomatis ada night mode-nya. Nggak bisa dimatiin. Jadi kayak beda processingnya aja. Tapi kalau kita lihat detail dan ketajaman, itu masih mirip. Bahkan kalau saya perhatikan di beberapa foto, malah lebih tajam hasil dari Realme. Jadi intinya kamera Realme 11 Pro Plus itu termasuk upgrade dibanding 10 Pro Plus. Dan udah bisa lah bersaing sama HP lain di kelasnya. Untuk kamera selfie-nya, saya bilang lebih bagus Vivo. Walau hasil dari Realme udah termasuk bagus juga. Kalau untuk perekaman video, pilihan resolusi keduanya sama. Bisa rekam hingga 4K 30 fps. Di Full HD ada pilihan 60 fps juga untuk kamera utamanya. Kalau ngomongin ketajaman sih, di mata saya kamera utamanya sedikit lebih tajam di Vivo. Terus dynamic range kelihatan sedikit lebih lebar juga. Pas saya cek, Vivo itu kayak ada efek HDR videonya, kayak di HP flagship gitu. Kalau Realme belum ada. Dia ada fitur AI highlight video sih, tapi tetap belum sebagus Vivo menurut saya. Terus keduanya ada fitur portrait video. Di mata saya masih lebih menarik hasil dari Vivo. Tapi Realme ada fitur bokeh flare video yang bikin efek bokeh tambah creamy. Terus lagi keduanya ada fitur video stabilisasi. Tapi untuk saat ini masih terasa sedikit lebih stabil Vivo. Dan Vivo bisa jalan hingga di resolusi 4K-nya. Kalau Realme mentok hingga Full HD 60 fps. Kapasitas baterai Realme sedikit lebih besar ya. Dan chargernya pun lebih cepat. Udah 100 watt. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Yang pasti, Realme 11 Pro Plus kelihatan ada upgrade dibanding 10 Pro Plus. Jadi di beberapa sektor tuh udah bisa ngelawan V27. Kayak kamera dari yang kalah sekarang udah bisa lumayan berimbang. Layar juga udah bisa bersaing. Desainnya upgrade dan malah lebih menarik menurut saya. Saya pun jadi kepengen pakai HP ini gara-gara desainnya. Paling di atas kertas yang kalah itu di chipsetnya aja ya. Walaupun pas di tes performanya, Realme lebih optimal. Memang sih Realme ini sekarang lebih mahal karena baru ada satu varian yang tinggi ini. Kalau ada varian di bawahnya sih dengan harga yang minimal kayak V27, saya yakin lebih banyak yang ngelirik Realme 11 Pro Plus. Kayaknya Vivo mesti buru-buru nih keluarin penerus V27 ini.